Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Demi Waktu, waktunya viral. Nah, teman-teman semua, kali ini ada peristiwa adegan kejadian yang ini mendebarkan hati sebetulnya, di mana pada saat itu Bung Binder ya merujak menunjuk-nunjuk Coach Justin. Waduh, ini persoalan sepak bola yang mana sama-sama pengamat sepak bola. Yang satunya sangat tidak suka dengan STY, tidak suka dengan permainannya Coach Nova, karena beliau belajar banyak tentang sepak bola kepada STY. Nah, terjadilah perdebatan sehingga terjadi percekcokan di situ. Seperti apa nih videonya? Yuk kita saksikan bersama-sama. Ederson hanya kalah 1 kali clean sheet dari Alisson musim lalu. Itu yang membuat Alisson menjadi penjaga gawang terbaik Premier League musim lalu. Tapi lu tidak bisa bilang bahwa Bravo di musim pertama nggak bagus, terus dia sekarang nggak berkembang dong. Lo, kapan gue bilang nggak berkembang? Coba diputar ulang. Kapan lu jangan fitnah gue? Enggak, lu jangan fitnah gue gak terima. Enggak, lu lurusin dulu. Lu lurusin dulu. Ngomong nggak? Sabar dong bro. Enggak, lu lurusin dulu. Sabar dong. Bukan, gue jadi kurang ini, bukan. Gue kapan ngomong dia gak berkembang? Gue bilang dia tidak meyakinkan. Sekarang dia dapat chance lagi untuk main. Tapi kan kemarin dia udah kartu merah. Loh iya, betul. Iya dong. Ayo press terus. Jangan kasih napas. Allah. Ya badan kayak gitu mau diadu ya pasti kalah. Keluar, pelan-pelan keluar. Serentak keluarnya. Wanda, lihat movie. Kelamaan, kenapa nggak passing? Woi, kok bisa kosong di situ? Woi, kok bisa kosong? Gak ada yang jaga dia. Woi, jangan sembrono, Indra kalau sembrono berantakan di tengah. Nizam, kenapa lu nggak masuk passing? Kenapa lu susah bikin temu lu susah? Kan dia kosong. Dia di cover 2 orang. Kelas Dio. Bantuin Satria, jangan kejauhan Satria. Lah. Sopan, kenapa gak bisa kita kritik secara sopan? Ya kan? Kecuali memang yang kita inginkan adalah timnas kita hancur, kita kembali lagi ke kondisi yang pada saat itu dimain di kandang sendiri aja kita bisa dibantai. Masa kegelapan. Nah, masa kegelapan. Mau kita balik ke itu lagi? Atau kita balik lagi ke masa di mana kita di-ban oleh FIFA? Mau? Kita gak menikmati lagi sepak bola kita. Kalau ada orang-orang seperti itu, saya pikir mereka lah pengkhianat terbesar. Dan mereka yang seharusnya out ya. Mereka yang seharusnya out. Jadi saya harapkan jangan ada siapapun orang itu yang coba untuk menggiring opini di sosial media kita. Seolah-olah membuat kubu. Kalau bisa, berikan penjelasan dari semua angle. Seperti yang saya berikan sekarang. Sintayong ada kesulitan, para pemain juga sulit. Ketua umum juga wajar, harus memonitor. Karena biar bagaimanapun juga, dia juga ingin agar timnas ini minimal lolos. Jangankan ketua umum PSSI, saya juga inginnya menang lawan Laos dan juga lawan Filipina. Paham bola, ini Justin itu tidak ada apa-apanya dia. bagus. Dia itu tidak paham apa-apa. Dia itu kita cuma tidak berani debat karena tua aja dia. Oh. Tapi ngomongin tentang paham sepak bola, Ya tidak. pernah lihat lihat bahwa 3-0 kita kalah dengan bola-bola atas. Gue bilang ini bukan salah pelatih, langsung dipelintir. Masa Sopmat, masa kita netizen, lu kalau lawan lu tingginya 185, lu 175, lu mau ngelawan gimana? Atau 80 ke atas, di mana mereka jauh lebih kuat dengan bola-bola atas. Gak ada yang salah, memang kualitas pemain kita seperti ini. Dan sebetulnya postur dari para pemain kita gak pendek-pendek juga kok. Jika teman-teman nanti bisa melihat aplikasi-aplikasi live score, di sana juga ada tinggi rata-rata dari para pemain timnas Indonesia dan juga para pemain Iran, beda tipis. Ya silakan kalian ngecek saja sendiri. Dan juga 2 center back kita adalah center back yang sebetulnya nggak pendek. Iqbal 179 cm, Kadek Arel 185 cm. Tapi kemasukan gol dari umpan silang itu bukan karena mereka pemain yang pendek, enggak, tapi karena mereka tidak bisa mengantisipasi bola yang masuk ke dalam kotak penalti. Karena sebetulnya di dunia banyak juga center back yang sebetulnya tidak tinggi. Lisandro Martinez membawa Argentina menjadi juara dunia walaupun dia tidak selalu bermain, tapi sekarang dia selalu bermain. Kemudian Cannavaro sebelumnya pernah membawa Italia menjadi juara dunia, bahkan mendapatkan penghargaan Ballon d'Or. Kan dia bukan center back yang tinggi, bukan yang tinggi 190 cm kan enggak, atau 185 cm kan enggak, tapi bisa
bisa mengatasi umpan-umpan silang karena dia tahu apa yang perlu dia lakukan untuk mengantisipasi bola yang masuk. Artinya ini adalah tugas dari para pelatih, kan bukan satu pelatihnya. Ada Indra Safri, ada Kurniawan, ada juga Bima Sakti, dan kalau nggak salah nih saya lupa, Eko Purjanto kalau nggak salah ya, saat lagi pelatihnya lupa saya. Nah artinya ini ada banyak pelatih, masa sih nggak bisa kasih arahan kepada para pemain? Sekali udah kemasukan gol umpan silang, coba jaga umpan silang lagi. Dan itu golnya dari para pemain Iran bukan mereka berdiri diam gini terus bola datang mereka sundul, enggak. Tapi mereka melakukan pergerakan, baru kemudian mereka menyundul bola. Sedangkan para pemain timnas Indonesia U20 itu tidak bisa bahkan dari corner itu melompat lebih dulu atau pada timing yang pas untuk mengantisipasi bola itu yang masuk. Ya gimana caranya mau bisa mengatasi umpan-umpan silang? Gol yang kedua juga sama kan seperti itu, bola masuk pemainnya dikasih tendangan salto. Nggak ada tekanan yang diberikan oleh para pemain timnas Indonesia U20. Gol ketiga sama, umpan ke tiang jauh. Pemain Iran itu juga melakukan pergerakan. Dia nggak berdiri di sandul, dia melakukan pergerakan. Baru dia dapat itu bola, dia sundul. Kenapa nggak ada antisipasi setelah kemasukan di menit kelima? Harusnya kan ada antisipasi dong. Itu kan sudah turun minum. Harusnya kan dijelaskan dong kepada para pemain. Cuman kadang-kadang kalau saya terlalu kritis, nah banyak juga nanti yang tersinggung. Jadi repot juga nih bagi saya. Padahal saya tuh ngelihat pertandingan semalam tuh saya kecewa banget. Kenapa sih para pemain kita kok gak bisa main bola sih? Baik, kalau melawan Korea Selatan kita lebih bersabar. Namun kita akan bertanding untuk lawan berikutnya adalah Yaman, Mas Bagus. Ini untuk teknik bermain, kemudian juga strategi yang akan diterapkan kira-kira melawan Yaman seperti apa? Saya rasa tidak akan ada banyak perubahan yang berarti ya. Ini bukan masalah kita harus bermain bertahan atau bermain menyerang, tapi bagaimana kita melakukan pendekatan yang tepat ketika lawannya berbeda, ya kan? Yaman jelas ketika semalam berhasil mengalahkan Afghanistan 2-0. Jadi posisinya by hitung-hitungan dia berada di atas Indonesia di klasemen, ya kan? Artinya ada kemungkinan Korsel akan bermain lebih kencang melawan Afghanistan. Saya pikir juga harus berpikir gimana caranya mencuri poin yang aman dulu dari Yaman. Misalkan mencuri 1 poin pun sudah cukup bagus begitu kan. Artinya peluang tetap terjaga. Karena sekali lagi yang paling penting adalah kita berada di posisi 1 atau 2 untuk bisa merebut tiket ke Piala Dunia. Oke, teman-teman, itu beberapa video yang sudah kita saksikan bersama berkaitan dengan bagaimana cara Coach Justin ini melatih anak buahnya, tapi pada saat uji coba dengan tim asuhannya Coach Nova dihajar 0-0. Nah, di beberapa yang lalu saya sudah upload, saya sudah di YouTube saya ini. Nah, kali ini berkaitan dengan perdebatan. Ya, lagi-lagi sepak bola. Tapi ini ada perbedaan yang sangat menonjol, mencolok. Karena kalau Bung Binder ini ya selalu mengkritik dan menganalisa persepak bolaan bagaimana agar maju. Jadi semua pelatih itu ya dianalisa dan kalau bagus ya diakui bagus. Kalau kurang baik ya bagaimana caranya harus baik. Tapi kalau yang Coach Justin ini, wah ini agak berbeda ini ya, agak berbeda. Ya hampir sama lah dengan Bung Toel itu. Selalu mengkritik dan tidak menyukai salah satu pelatih dan menyukai salah satu pelatih. Meskipun pelatih itu kalah, tapi tetap dibela. Jadi ya begitulah sepak bola. Tapi kan seru sekali ya. Seperti apa yang sudah kita saksikan bersama-sama. Ya semoga persepak bola Indonesia, timnas kita Indonesia semakin baik di mata dunia, semakin maju dan bisa mencapai ke Piala Dunia. Terima kasih. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.